Di parkiran gue dingin, Semi datang cool gitu kan, malah potret. Sebelum kenal. Getek bener anjing. Sebelum kenal. Getek. Ya sebelum kenal kan ada respect-respectnya kita kan ke abang-abang kan. Datang kayak Getek lagi. datang dan pakai dompet yang selalu ada rantainya kan, Semi kan dompetnya panjang gitu. Gila Semi nggak kenal setahun 2 tahun. Iya gini anak. Baik bener orang ya, orang ada baik banget itu. Tapi si teman-teman Seringai masuk ke film lo? Iya, masuk gak? Enggak. Sama sekali. Samsek. Jadi samsek. Tadinya mau. Terus? Tadinya gue memang ada satu scene yang memang mereka akan mencopet di sebuah konser metal. Terus tadinya gue mau Seringai. Mati. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh, astagfirullahaladzim. Kopi dulu deh, kopi biar Kaget. santai. Saya nggak nyangka ke situ beloknya sih. Iya sih. Enggak lah. Enggak boleh kita Udah dipencet. mulai. Jangan, ini udah merah loh. Jangan main tiba-tiba ngomong loh. Statement dari salah satu teman gue adalah Eddie Kemot drummer terjago di Indonesia. Keren. Itu yang dibilang Semi Bramantio. Ya gampang mah. Ya. Seru dong. Abang-abang metal nih abang. Yang bilang temennya Temen sendiri. Paling jago mah jelas-jelas JRX. Iya betul sih. Jago dia. Jago. Kepentingannya bisa banyak nih sini nih. Promo album Seringai. Iya baru bener. Iya benar. Bisa Film baru. Baru Benar. bisa. Apalagi? Nah, makanya masih- restoran bisa. Tempat baru Bintaro bisa. Silakan datang ke Kongsi Bintaro. Ntar kapan kita bikin konten di Nah, Kongsi itu. ya, di Kongsi Bintaro dong. ya. Emang itu punya lo Mat? Gua sama keluarga. Oh lo sama keluarga. Yoi. Ini pertanyaan juga. Kenapa lo gak diajak bisnis di Lawless? Kenapa ya? Karena waktu itu semua sibuk sendiri. Oh gitu. Jadi maksudnya Semi sama Aryan bikin, si Ricky sibuk sendiri Rolling Stone, gue sibuk iya. sendiri Cerah Hati. Karena masih punya pekerjaan Masing-masing. Gue juga nggak mungkin waktu pas gue lagi sibuk-sibuk sama Cerah Hati bantuin Lawless, kayaknya gue tiada gunanya juga waktu itu gitu. Oh. Tapi gue kan paling gue ada ikut chip in doang di salah satu Lawless. 2 miliar? Wow, ditembak. Itu 4 tahun lalu. Oh. Valuasi udah 6 miliar. 2 miliar mending kongsi. Ngapain ke Lawless? Mending gedein sendiri. Hidup kongsi. Salah satu band yang pernah gue datengin sampai dengan di belakang panggung di luar kota. Waktu itu sama Semi ke Bali kan. Oh iya. Iya yang sama Dita juga. Sama Dita, Sama Endit. Jadi tancep dulu Gen FM kita udah program sore. Ala-ala outing nyamperin Semi. Itu Sondre ya? Gue lupa Sondre. Bali Sondre. pokoknya itu. Enggak Sondre. Manggung biasa lah, Manggung bukan biasa tapi di Bali di ya? Bali. Kita samperin. Emang sering sehat-sehat. Yang Aryan jatuh dari atas panggung. Oh itu, ya. Iya. Itu bukan Sondre itu. Bukan Itu Sondre. acara biasa. Jadi selesai manggung, Ah. kita udah pada mau turun, Aryan jatuh dari atas panggung coy. Terus patah. Kagak. Agak luka, cuman bawa ke rumah sakit langsung hari itu Bodoh. atas panggung. Bodohan. Gue kayak Untung sesudah selesai ya. sudah selesai, jadi udah tinggal gue di atas panggung gue kan, udah pada mau turun. Kalau udah selesai nggak apa-apa deh. Kalau lagi manggung jelek. Asik jatuh. Kalau lu kan pernah Pernah gue lagi patah manggung. tangan, Patah kaki. patah kaki. Oh iya patah kaki lagi manggung. Enggak, sesudah gue patah kaki, tapi gue tetap manggung. Hah? Gimana caranya? Kayak Fabregas tendang penalti ini. Pakai doang, pakai jadi single pedal. Ininya di close, di open terus. Di open terus aja. Oh, kiri yang patah. Kiri, gara-gara Oh. main skate. Kluk gitu. Anjing, ini pas udah seringan nih berarti. Seringnya tapi tonton awal dulu. Oh masih tuh waktu awal. Enggak ada yang lu mukul kaca. Itu patah angkot. tangan, Patah berantem. tangan, ada. Mukul angkot. Mukul angkot. Mau mukul sopirnya kena angkot. Ada penyesalan gak emosi kayak anjing itu bayar visio mahal. Masa muda itu pelajaran masa muda. pelajarannya mahal, udah mahal, nggak manggung sebulan. Iya. Ya udah habis itu. Berobat mahal. Udah deh. Nyesel Malu. Diceng-cengin sama Soleh di setiap stand up Stand up, comedy. iya. Anjing 2 kali.
2 kali stand up spesialnya Soleh. Soleh. Gue Dibahas ketiga terus. gue kayak gue dateng gak ya? Apa akan masih dibahas gak ya? Bahan Dibahas lagi. terus ya. Untung belum rame video viral. Iya, bener. Kalau nggak mah ini. Untung belum threads. Drummer Iya, metal belum. ngamuk di angkot. Udah pelajaran lah sekarang gak ada lagi. Gue pas datang ke balik waktu itu kagum kayak, oh gini kehidupan backstage band metal. Anjir. Aja kan, sama-sama aja Alias kan. sama nyemilnya les-les juga. Tapi sehat-sehat. Malah kadang-kadang gak ada apa-apa di backstage. Iya ya. Ya pernah gue. Tapi kita kayak kebagian gitu tim kru karena mereka berempatnya kagak Nggak. makan. Udah minum aja sambil makan gitu segala Sikat. macam. Sikat buat kru. Oh bawa, kan kita nginep di villa kan bahwa ini adalah rider seringai. Kita tidak modal. Ini. Ambil punya panitia ini. Iya. Kalau sekarang ada riders khusus nggak? Gak ada. Apa Sekarang Seringnya. dengan umur ada gocap, ada gocap. Gak ada apa ya? Sama-sama aja kayaknya. Sama nggak ada. aja. Nggak ada yang berubah ya. Gak ada yang berubah kayaknya Riders. Masih sama aja. Wedang jaheng, Anda nama wedang jaheng. Riders Seringai itu paling apa ya? Hotel-hotel horor udah dihindari ya. Hotel minimal bintang 3. Itu udah tuh ya. Terus Karena kan kalau sebenarnya nggak harus minimal bintang 3, sebenarnya tergantung Lokasi. lokasi. Iya. Kita ngikut aja lah gitu. Pokoknya yang proper aja. Ah, Bir paling bir. Eh, Tapi kan pernah dapat hotel-hotel zong ada kan? dulu awal-awal. Pokoknya kita merasakan dari hotel apa yang chaos banget sampai akhirnya kita di Sondrenalin di Le Grande itu pernah. Tapi butuh berapa belas tahun Untuk untuk sampai nyampe situ. ke Le Grande. Kalau lu band-band kayak Juicy Lucy kayak gitu-gitu ya 2-3 tahun udah Le Grande. Bener. Salah genre gitu. Kalau salah genre. Bener. Masih kuat sekarang manggung kayak berangkat jam 3 pagi Masih. fly gitu. Masih. Dari kemarin juga masih. Edan. Apalagi ini kan begitu sekarang kita balik lagi nih si Seringai. Iya. Manggung lagi, udah mulai. Tadinya kan seneng banget. Yes, manggung lagi. Jam 5 di bandara gitu yang anjing gini lagi. Keadaan ini lagi. Tapi enggak, sekarang gue ngerti mau mengeluh. Apa? Gue akan mensyukuri semua. Mensyukuri. Syukuri. Karena begitu vakum kemarin setahun berasa banget. Gue tuh pas yang begitu habis almarhum meninggal, Iya, si Seringai nggak jalan kan. Ngerasain banget tuh yang dari tadinya nggak mau manggung sampai lama-lama sirik lihat orang manggung. Oh. Gatel ya? Gatel. Kayak waktu itu gue sempat megang satu special show-nya Sondre. Yang si Janji Joni. Oh iya benar-benar. Iya. Nah itu gue bantu Spesial, ngebantu ngedirect si special show-nya ke Sondre kan. Iya. Ngeliatin band-band di backstage, cek sound, hey Mot, gitu. Anjing. lagi syuting Lagi sport, syuting ya, sport film ini. gitu kan. Ke green room. Wah Mot, rame gitu semua band-band lagi siap-siap gitu. Anjing. Ada gatalnya ada. Ada perasaan ini ya? Ada. Lagi ngelewatin ke green room terus tiba-tiba lu Tiba-tiba udah kangen. Nggak, lebih ke gini. Lebih ke tunggu kami kembali. Lo berarti sejak Lo almarhum tunggu nih. meninggal di Jepang, Ricky, sampai main drum lagi berapa lama? 3 bulan lebih ada. Skurlep karena terus rekaman ya. Oh iya, habis itu ada rekaman. Rekaman Oh, tuh rekamannya langsung ya? Iya, tapi gue rekaman tuh bulan Agustus. Ricky April, Mei, Juni, Juli, Agustus 4 bulan. 4 bulan gak megang drum. 4 bulan. Ya paling pas bulan terakhir baru gue latihan lagi sama Angga additional. Oke. Baru kita cobain latihan sama dia. Oh oke nih, oke gitu. Ngulik lagunya cepet apa segala. Udah rekaman. Iya, Tapi rekaman gue juga cuman 3 hari. Anjing. Karena harus syuting. Harus syuting. Ngejar syuting. Ngejar syuting. Jadi itu tuh windownya adalah sebelum gue mulai syuting 1,5 bulan. Istilahnya tuh kalau ini ada minggu tenang, Ya, ya. kan? Minggu tenang tuh niatnya adalah semua tim istirahat dulu. Biar maksimal pas Habis syuting. preparasi berapa bulan, minggu tenang baru syuting panjang. Iya. Sutradara istirahatlah. Agak. Alias mumpung terus Semia Marian mumpung kemot kosong. Iya kan? Geng, kalian mau nggak nungguin gue habis syuting sebulan? Nope. Oke. Nggak bisa. Jadi lo proses rekaman, mixing gitu-gitu Nggak ikut. Nggak ikut. Langsung udah jadi aja album. Paling Langsung. dikirim-kirim file doang nih. Kagak. Kagak. Bener. Udah Jadi, jadi aja udah gitu. jadi. Udah. Tapi seringnya mah jago-jago Pat orang-orangnya kayak gue ngeliat Iya sih. kayak Dan udah kebentuk lama juga, udah tahu patternnya lah ya. Enggak, tapi selain itu juga pasti mereka kan nggak ada ini bodoh amat. Gitu paling kan. udah lah udah. Banyak
Bacot bodo amat lah. Mau nanya Kemot dulu? Kagak. Kita diundang tuh ada sama Semi pas launching kemarin di M Block kan. Iya. Ya cuman gala premier apa gitu, nggak sempet mau datang. Parah. Parah emang lu ya, gila lu sebagai Iya parah lu ya. serigala militia lu. Layak, weh. Lagu yang Pikir paling udah ikut-ikut ke backstage, wah apa? udah ya. Parah. Lagu apa ya Yes, yang paling lu Tragedi. Cocok tuh metal. Dulu momen nih gue ini aneh nih cerita ya zaman gue SMA gue tuh panitia konsernya Hai. Kita SMA volunteer dari koran SMA. 2006, 2005, 2006 di Gedung Pemuda dan Olahraga. Masih seringai Raja Pensi tuh berarti. Iya. Gelar Nah, seringai terus Raja pakai iya. baju dulu zaman kita baju panitia ditandatangani nama bintang tamu. Iya benar. Gue ngejar kelif, ngejar seringai. Is. Anjay. Bang Harian, Bang Edi Kemot, Bang Semi, siara dong Semi. Terus sekarang kaosnya jadi kaos spell. Langsung lu buang ya. Tapi memang bener kata Semi, kata kalau lo mengidolakan jangan sampai lo kerja bareng. Iya. Kecewa kan? Iya. Ya gini-gini doang gitu kan katanya gitu. Ternyata maksudnya kayak baik banget orang-orangnya baik harusnya banget. apa Serigala Militer udah kecewa sejak lihat vlog gak sih? Mungkin ya. Ya elah begini kelakuannya. Mungkin ya. Karena metal tuh nggak harus makan kelelawar. Iya, Karena nggak gitu ya. Iya, enggak. Anomali dari Enggak. metal. Metal dari 4 personil ya cuman Aryan yang tatoan. Betul. 3 nggak ada Tiga nggak ada. Semi. Gua ada kecil. Ada dikit yang diumpetin yang habis gara-gara nonjok. Semi pernah Because of You. Iya, nyanyi. Kit Martin. Di anak acaraku. Semi. Si anak hip hop pasti nyanyi Because of You. Kit Martin. Because of You. Di acara gue. Iya. Sam, ingat ya Sam. Ingat jati dirimu. Semi seringai pernah karaoke nyanyi Because of You Kit Martin guys. Jangan cuman because of you. Kalau lagi karaokean Semi. Lagu pertama cerita cinta Kahitna. Tapi pecah kan? Pecah. Jadi orang gak ekspektasi aja Semi cerita cinta gitu. Pecah. Lo ada gak sebenarnya pengen bermusik di luar metal? Ada gue. Ada. Sekarang maksudnya sekarang. Iya, gue tuh ada satu project iseng doang sih gue. Namanya Main Gila. Sama siapa aja Bang Kemot? Itu tuh gue punya teman-teman anak advertising agency sama ada satu anak kreatifnya Grab lah. Mereka teman gue dari lama. Terus gue cuman iseng nemenin mereka bermusik doang. Yaudah gue temenin ngejam gitu. Konsepnya adalah kita nggak pernah nulis lagu. Jadi dalam waktu sekian kita ngejam itu langsung otomatis direkam. Nah nanti dari situ baru makanya namanya Main Gila. Jadi kayak karena kita nggak pernah nulis lagunya kayak apa. yeah. Bahkan disuruh bawain lagi belum tentu bisa. Gitu. Pokoknya dalam waktu sekian rekam langsung jadi. Gitu. Terakhir kita rekaman di Bangkok. Keren. Enggak, tapi gini. Dalam kondisi Iya. Tapi gini, itu liburan keluarga. Oh liburan keluarga. Oke. Jadi 3 keluarga Oke. liburan, ibu-ibu anak-anaknya silakan kalian liburan. Nanti malamnya kita ngambil shift studio. Oh jadi malam baru langsung. malam. Ternyata gitu dan ternyata pertama harganya nggak terlalu mahal Iya. shift studionya. Terus begitu bebas ngapain Iya, aja. iya. Terus begitu ya udah jadi begitu dia nanya, how do you want to keep roll? Udah 3 jam keep roll tuh. Jadi live recording. Live aja ngejam apapun yang terjadi. Udah gitu baru kita potong-potong. Oh bagian ini bagus, bagian ini bagus, bagian ini bagus gitu. baru. Ini udah dirilis belum kan? Di Spotify sih beberapa udah ada. Oh, udah. Oh, udah. Tapi kita lagi ada satu mini album yang lagi mau coba dikeluarin lah. Oh ada juga. secara main genre, gila ya. secara genrenya apa jadi pas ngejam-ngejam gitu? Kayak psychedelic kayak ada. Jadi bukan metal gitu bukan. Psychedelic apa? Psychedelic rekaman di Bangkok sih. Oh fix. iya Fix. Tadi dulu psychedelic apa? Pasti habis makan sticky mango rice. Psychedelic Psychedelic tuh Chicken Hainam rice lah. psychedelic tuh apa ya? Di Musiknya Bangkok kan di Bangkok ya. Iya. Tom Yam dong. Tom Yam. Musiknya Tom Yam. Tom Yam. Kan minumnya Thai tea. Iya. Pasti lapar terus kan kalau di sana makan maksudnya. Iya. Bagus-bagus ini ditunggu proyekannya si Main Main Gila. Gila. Tahun ini juga mau dirilis. Mudah-mudahan. Amin. Ada banyak karyanya berarti. Banyak tapi yang banyak yang nggak tahu lu sebagai kreatif director. Iya. Itu. Kemot ini orang di belakang konser Raisa GBK bener ya? Betul. Yes. Bener kan? Orang mungkin banyak yang nggak tahu lu tuh. Kalau kreatif director kerjaannya ngapain sih, Mot?
Director yang kreatif. Ya, wow. Thank you. Tapi itu pertanyaan gue ke Boim juga waktu itu. Oh gitu. Emang itu pertama kali? Itu pertama kali. Ya maksudnya kan sebelumnya kan gue biasanya ngedirect tuh kayak ngedirect iklan, video Iya. klip kayak gitu-gitu kan. Terus udah gitu si Boim waktu itu yang nawarin, lu mau nggak bantuin jadi kreatif direct buat Raisa? Kenapa Boim kepikiran lu ya? Gak ngerti gue. Terus gue nanya buat apa? Buat syutingnya, buat VT-nya, buat apanya gitu? Enggak, buat konsernya. Kan gue nggak pernah megang Konser. show direct gitu juga gue nggak pernah gitu kan. Kalau logikanya Boim waktu itu adalah dia butuh orang yang bisa ngelihat holistik seluruhnya, semua elemen itu dan jadi anchornya. Oh. Karena mungkin buat dia, gue bisa ngerti semua dunianya. Jadi misalnya ada musik director, ada Isya Hening yang bikin visualnya, ada Ecang dari live production yang ngurusin panggungnya. Nah ini semua tuh gue bisa berkomunikasi sama semua karena gue ngerti. Jadi misalnya Isya bikin visual panggung, ada 3D animation apa segala, gue ngerti how to-nya meskipun gue nggak membuat, tapi gue tahu. Iya. Sehingga kalau gue mau nyuruh sesuatu, gue nggak akan nyuruh sesuatu yang dia nggak bisa. Oke. Iya. Oh lu pasti ada perlu render time, Yes. lu ada perlu kalau mau review harus ini nih. Berarti kalau misalnya ada kemauan ini, gue bisa saring dulu, nggak gue langsung sampein ke Isya, tapi saya gimana kalau diginiin? Iya. Yang Oke. juga memudahkan dia bukan. Betul. Ya. Iya. Itu visual tuh. Visual. Kalau ke si Ecang karena panggung, ya mungkin karena gue punya pengalaman di panggung. Dulu waktu gue SMP SMA juga pernah IO dan segala. Jadi gue tahu produksi panggung, gue tahu stage management panggung. Jadi gue nggak akan nyuruh sesuatu yang nggak mungkin juga dibikin. Tapi gue bisa nge-push dia, panggungnya mau diapain ya? Gitu. Iya. Gitu. Yang Oke. dikaitin sama Isya, musik director. Kayaknya musiknya mesti dipanjangin bagian intro supaya gue bisa keluarin Oh, visual itu dulu. Nah, kreatif director juga tuh berarti. semua. Jadi kalau ngitung di ya, ngitung. kalau gue sih awalnya gue bikin konsep gede. Habis konsep gede gue bikin turunannya apa, baru jadi bikin song list. Setiap song list kreatifnya apa show-nya. Jadi Iya, satu iya, iya, paham, lagu paham. satu, Breakdown. lagu satu terus ada visualnya apa Kalau yang ini? Raisa contohnya gini. Konsep gedenya apa ya? Gue akhirnya kasihnya adalah her story. Jadi itu kepermainan kata dari history. Jadi her story. Betul. Ya. Karena history kan seakan-akan cowok. Iya. Iya. Nah ini kan Raisa membuat sejarah. Jadi cewek pertama yang manggung di Di GBK, GBK. betul. Her story. Tapi kata her story berarti cerita. Cerita dia. Oh berarti di dalamnya kita bisa punya cerita-cerita pribadi dia kayak apa. Aduh seru ya. Nah terus jadi dimasukin tuh. Oke, historicalnya apa? Oke, Raisa manggung di GBK udah historical. Kita panggungnya gimana ya? Ayo bikin panggung terbesar yang pernah ada di GBK. Oh. Masukin panggungnya dari mana? Oh dari Australia, gini. Oke. Jadi mereka pakai panggung HGSS dan memang sampai sekarang itu panggung terbesar yang pernah dibikin di GBK. Oh, Iya. ya. Itu bahkan requestan lo berarti kalau kayak gitu. usulan gue. Usulan. Usulan. Karena akhirnya yang Disetujui apa tidak? Yang mewujudkannya masalah waktu. Benar, benar. Betul. Salah waktu. Dibanding panggung Metallica mah jauh lebih gede panggung Raisa berarti. So far iya, Oh, iya. HGSS ya skalanya sama LED kepanggirnya lebih gede dari Metallica. Oh. Berapa minggu setelah itu kan Blackpink. Nggak dibongkar ya katanya, dipakai lagi. Betul, tapi nggak segede itu. Oh. LED-nya nggak segede. Dikurangin. Betul. Dikurangin. Struktur HGSS sama, tapi ukurannya lebih kecil sama LED lebih kecil juga. Oh, Catwalk-nya nggak sepanjang yang Raisa. Jadi waktu itu sih gitu bahwa kita bisa state today Panggung itu, terbesar. betul. Ya. Terus gitu kayak misalnya ngomongin turunan lagunya, apa lagi yang dia belum pernah lakukan? Dia belum pernah ngedance. Oh berarti di lagu ini kita bikin choreo dance yuk. Karena jadi story-nya dia lagi nih. Jadi Historinya dia, pencapaian Lo dia. nggak kebayang kayak Motley Crue kayak panggung gede nih pakai motor gitu. Kalau emangnya sering aja. Mau panggung gede kayak bisa nih. Ya untuk Raisa kan rada aneh ya. Bener sih akan jadi sejarah. Iya, sejarah. Raisa naik Sejarah motor Raisa ke naik panggung. Harley. Iya, betul. Naik chopper gitu. Kalau kayak gitu sekalian kenapa Raisa nyembur api di atas? Kan bisa juga kan. Iya Bikin sih, aneh. itu Debus, bersejarah debus. sih, cuman nggak Sejarah cocok juga. ya. Benar. Sama Yang aja. masuk aja kan jadinya. Sama jadi selain per song list jadi gitu, sama lu memperkirakan tim butuh berapa lama untuk mempersiapkan Prepare-nya. dari visual ini ke lagu ini. Nah itu inian lu tuh ya, perhitungannya juga ya Bang Kemot ya. Oh ya itu sih sebenarnya obrolan ya. Maksudnya, Obrolan oh, ya. gua, ini visible atau enggak gitu ya. Iya. Sampai kostumnya Raisa lo pikirnya nggak? Iya. Warna apa? Ya gue sih biasanya ngasih kayak color scheme. Oh gitu. Oh, oke. Jadi misalnya kayak visualnya color scheme-nya gini supaya dia match bajunya Pakainya warna gimana. ini. Lu akan berapa kali ganti. Kita mau bedain temanya apa.
oh yang di sini yang graceful, yang sini lebih casual karena lagu-lagunya di sana lebih Iya. senang-senang. Oh Iya. berarti yang bajunya ke belakang lu lebih santai. Itu kayak Yang depan sebenarnya lebih graceful. kayak lu syuting iklan tapi ini Di- off air gitu iya. kali ya. Gitu gak sih? Jadi secara breakdownnya lu Kalau udah biasa. kesimpulan gue sih kayaknya ini tuh gabungan semua dunia gue. Mulai dari syuting, panggung, musik jadi satu. Iya. Oke. Nah gitu sih. Jadinya nyambung di situ Ya kayak semua misalnya ya. nyusun song list. Heeh. Itu juga kan jadinya kita bisa ngobrol bareng sama MD sama si Yayanya juga. Iya. Iya. Kayaknya lu di sini harus ada gininya deh supaya gini. Tambahin ada ngomong nanti ini cerita di sininya Betul. dulu Tapi gitu. kan, Siap-siap. tapi biasanya gue soalnya senengnya nyanyi ini sini. Oh ya udah kalau itu Yaudah. di sini ya gitu-gitulah kayak gitu. Diskusi tapi tetap akan diskusi sama diskusi, mereka diskusi. juga Nah, kan. sejauh ini di Seringai itu peran lu juga Bang Kemot. Kalau Seringai lagi manggung. Manggung. Visual. Walhasil jadi gitu. Jadi gitu ya. Iya. Walhasil sih jadi gitu. Karena Awal. abis itu kan jadi langsung banyak tuh. Abis Raisa lu abis itu ada Gigi ngerjain juga kan. Ngerjain. Lu kalau nge-direct video klip Seringai dibayar Seringai gak sih? Dibayar profesional nggak gitu? Boro-boro, ada boro-boro. 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 Masterpiece video klip lo yang yang Iko Uwais apa Yang judulnya? Iko, Adrenalin Merusuh. Adrenalin Adrenalin Merusuh. Merusuh. Udah layak makanya bikin film panjang. Iya. Udah layak. Dari Iya. video klip itu sih. Udah kelihatan. Bisa. Yoi. Gue tahu cerita sejarahnya, keluh kesahnya Semi waktu ngerjain seperti api. Gila Seringai. Lo kan lagi siaran sama lo ya? Lagi siaran sama gua. Karena bener dia seriaran Pak. Iya, siaran Ada sama tahu gua. dia ceritanya. Keseruan lagi ngerjain seperti tahu. api. Gue tahu. Gue tuh Seringai banget Pat. Gue punya baju Seringai 2. Cuma dua dikit gila. Pertama Tapi pernah siaran bareng sih. Iya. Siaran bareng sama Betul. Semi. Manggung sampai keluar kota. 2 band doang di hidup gue yang gue datengin. Yang satu gak sengaja Perunggu kemarin. Yang satu lagi Seringai dengan sengaja. Iya. Perunggu lu ambil juga gak makanannya? Iya. Oh enggak, Kopi, kalau kopi. kalau perunggu dibuat nunggu udah dia. Oh, iya. Perunggunya udah nunggu di HIS. Di HIS. Parah. Gue ketemu sama personal manajernya Mas Andra Ramadan. Keren dia. Mas Kruso yang Iya, isi Kruso. cepat. Ngobrol sama Mas Kruso, telepon. Maul kenapa telepon? Ya di mana kita udah di HIS. Masa perunggu yang nunggu gue. Perunggu nunggu. Iya. Perunggu nunggu. Seringai ridersnya gue ambil. Emang bahaya dia sekolah di luar Yes. kota. Kacau. Jangan bahaya. Bro, Seringai bro, gue punya baju yang Seringai itu yang otentik banget, yang Seringai, Yang yang kayak podcast minggu bikin. Iya, betul. Seringai. Tulisannya Oh, putih. iya. Sama yang Raisa. Yang Raisa kurang gue apa lagi. Gue dua-duanya gue kan Raisa sama Yor Seringai. Your Seringai. Yor seringnya bukan yor dia. Seringai mah Seringai holik. Yeay, seringai lover. Lovers loh. Nggak Bener tahu kan? deh. Ada lagunya Serigala Militia. Pat lu jangan ngajarin Cie. gue berdua. Gue bilang sama Semi. Karena lu pernah siaran sama Semi aja lu jadi sama seringai. Kalau nggak siaran udah juga nggak tahu. Nggak tahu. Gue Mana tahu lu. Pertama gue produserin Semi geter gue. Kayak gila nih Semi Seringai yang gue. Itu kan dia yang habis pindah dari Indika jadi ke situ kan? Iya, tapi tuh berproses Dita dulu dulu. setahun sama Dita, baru gue masuk tuh, jadi gue anak baru. iya. Udah mau dipelonco gue sama Semi sama Dita. Yang Tapi lu kayak- tahu ceritanya Semi pindah ke radio lu dari Indika gara-gara apa? Gara-gara. nggak tahu kenapa. Gara-gara dia resign gara-gara mau tour. Oke. Oh gitu. Turnya nggak jadi. Oh gitu. Belum tahu nih gue ceritanya nih. Oh jadi mau Seringai motor nggak jadi. Wah, Seringai Dia cabut. kayaknya- 2006 tuh berarti itu 2000. Iya, Semi Iya, 2006 awal-awal, iya. tuh. Iya, 2006. 2007. heeh. Seringnya mau ada tour. Anjing berapa? 3 bulan. Shit. Shit. Dia ngomong dulu kan, bisa nggak nih gue cuti sebulan? Gak mungkin cuy saya sebulan. Wah ya udah, gue resign. Wes, tahu ya. Jadi deh Berarti rezeki lo tuh ya. Rezeki. Itu nggak Rezeki. jadi itu. Itu masih salah satu pencapaian Semi paling epic sih gue. Iya, nggak sengaja padahal itu ya. Bagus. Dulu di parkiran gue dingin, Semi datang cool gitu kan, malah otak. Sebelum kenal. Getek udah keren anjing. Sebelum kenal. Getek. Ya sebelum kenal kan ada respectnya kita kan ke abang-abang kan. Datang kayak Getek gue. Getek lagi. datang dan pakai dompet yang selalu ada rantainya kan. Semi kan dompetnya panjang gitu. Yuk, yes. Wis. Gila Semi Seringai kenal setahun 2 tahun. Iya gini anak. Baik bener orang ya. Orang ada baik banget itu ya. Tapi si teman-teman Seringai masuk ke film lo Iya gak? Masuk gak? Enggak. sama sekali. Samsek. Jadi samsek. Tadinya mau. Terus? Tadinya gue memang ada satu scene yang memang mereka akan mencopet di sebuah konser metal. Terus tadinya gue mau Seringai.
Mati. Astagfirullahaladzim. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kopi dulu deh. Kopi biar santai. Kaget. Santai. Saya nggak nyangka ke situ beloknya sih. Iya sih. Bener juga. Sangkain nggak ada jadwalnya nggak pas gitu. Tapi bener kan? Iya Bener bener sih. Bener. itu Manggung faktanya. bertiga gak lucu. Iya. Terus waktu gue syuting kan belum jelas Seringai mau lanjut atau enggak. Iya. Benar. Iya, Jadi benar. sebelum ke Jepang tuh berarti udah ada angan-angan itu. Udah. Oh, udah. Gue sudah sempat ngomong sama anak nanti syutingnya geng bantuin gitu. Oh, Udah sempat gitu. ngomong. Nggak tahu ya nggak jadi. Aja. Iya, tapi kan akhirnya tapi ini kan challenge lagi buat Bang Kemot ya, setelah kreatif director udah jalan beberapa konser, beberapa band. Nah, kenapa lo mau ambil oke deh nextnya adalah sutradara film. Kenapa yang syuting iklan? Iya. Udah nggak ada. Kayaknya semua yang bergerak di syuting-syutingan tuh kayaknya pasti end game-nya Ke situ. Film nggak Film sih? ya? Maksudnya kayak Film panjang ya. Iya, maksudnya Kemarin tuh yang baru debut dari klip tuh Aco Tendri kan. Aco Tendri. tuh, siapa lagi? Bernardo ya? Seraka. Wah bagus. Anak-anak iklan yang jadi ke film siapa lagi tuh ya? Ini yang Gua- sutradaranya Mas Dika tuh apa sih apa? Bendol. Bendol. Iya, ya. Kalau gua sih sebenarnya awalnya iseng doang sebenarnya. Iseng doang maksudnya. Gue dapat satu ide Ini cerita dari lo berarti? dari gua, Iya. terus gua tawarin ke Ernest. Gue juga dari pertama mikir kalau misalnya Ernest nggak mau ya mungkin berarti gua nggak bikin gitu. Oh emang lu tujuannya bikin ke Ernest nih? Karena gue nggak kenal siapa-siapa lagi Di industri film. Industri film yang gue bisa cincai, gue bisa belajar. Iya. Gue tahu gue pasti belajar nih di sini. Iya. Kayaknya gue nggak enak kayak Chan bisa bantuin gue? Chan Parwes. Parwes Oh, sangkain nanyain ke Pican. Iya, keren Pican. Tapi kalau sekarang udah bisa. Pak Parwes, sip ya Pak Parwes. Salam, damai. Kaget. Gue langsung Chan Masa Parwes. men atau Nil? Nah, Sunil. Kayaknya gue kurang. Rit. Kalau sekarang sama Pak Parwes, oke. Oke, aman ya, aman. Sangkain langsung ngomong Rit. Paham, Rit. Oh jadi lo menawarkan ke Ernest nih cerita. Iya, karena waktu itu gue dapet idenya gara-gara gue manggung di Solo. Seringai, manggung Solo. Jadi waktu itu kita manggung tahun 2023 manggung pertama tahun itu manggungnya langsung di Solo. Terus udah gitu kita manggung rame banget. Terus setelah selesai manggung dapat laporan banyak kecopetan. Oke. Terus udah gitu sampai yang si korban-korbannya tuh kayak berkumpul, terus bikin WA grup, terus nge-DM kita. Oh iya. Bang Kemot, ini list teman-teman yang hilang berapa belas handphone gitu. Set. Aku kudu piye. Iya. Repost. Habis gue bisa apa kan? Iya benar. Tapi masih kecopetan tuh kemarin di Masih. local fest. Banyak. Iya, local fest, iya. Anaknya Ada. Inga kecopetan. Iya. Lah baru lagu kedua. Iya. Dan tetap diseringai. Seringai, tetap selalu diseringai ya. Makanya gue bilang, ini copet-copet, kalau kalian mengkomoditaskan gue sekarang giliran, gue mengkomoditaskan kalian. Orang tuh seolah kayak seringai. Waktunya kita mencopet. Iya. Gitu, kayak. Sekarang Kayaknya nggak jadi balik. oh orang makan moshpit. Atau kayak ada seringai ini. Oke, waktunya kita bekerja. Nah, gue tuh curiganya memang begitu. Oh, begitu, Nah, komplotannya dicari. tuh. Karena gini, jadi begitu yang di Solo itu, terus ketangkap nih, masuk berita. Ketangkap 4 orang, 1 cewek, terus 4 orangnya ada yang pakai kaos seringai. Aduh. Dari Jakarta. Oh niat. Jauh niat. banget. Ke Solo. Jadi kan kita langsung, gue jadi ngebayangin kan. Pertama dia pasti follow IG kita, karena dia tahu jadwal pertama itu. Terus dia berarti beli kaos kita, tapi kayaknya bukan yang asli, paling beli bajakan. Iya. Terus udah gitu mereka kan berarti ngumpulin duit, beli tiket. Berarti nanti kita sekalian liburan, kita nyopet ke sana, balik modal, terus kita gitu kan. Iya, iya. Murah. Iya. Terus gue jadi berandai-andai lagi. Kalau film kan what if ya gitu. Iya. Apakah mereka anak musik yang butuh duit, atau mereka copet yang belajar skena musik? Menarik ya. Gimana sih? Apakah mereka belajar two step? Iya. Untuk menyamar Untuk di menyamar, iya. scene ya. Apakah mereka mendengarkan lagu-lagu sekarang? Iya. Apakah mereka mendengarkan Ali? Apa gitu? Ali. Lucu juga ya. Apakah mereka juga mencari tahu di band apa ya yang cocok untuk nyopet gitu Iya, ya? kan? Kayak gitu ya. Lagu ini ada ini berarti lu gitu. Ini bisa gini iya. Berarti kan mereka memperhatikan musik Indonesia. Ya? Benar sebenarnya pengamat. ya, betul. Jadi gue bisa mempotret musik Indonesia, tapi dari kacamata yang Ya, sudut Iya, pandang point of view-nya beda. Betul. Ih lucu. Gitu. Bagus. Jadi waktu itu gue udah kepikiran, ini lucu banget nih idenya gitu. Gue diemin berapa hari, kepikiran gue tulis, sampai akhirnya jadi satu sinopsis pendek. Ngobrol sama Ernest. Waktu itu gue nanya si Soleh dulu. Leh, gue mau nawarin konsep ke si Ernest. Ya kan lu kenal, anjing gak enak ya gue. Perolohin dong gitu. Kayak si Soleh gak perolohin, Iya. terus si Ernest jadi japri gue, berjaprian lah kita. Yaudah sini atuh gitu.
Ketemuan karena gue kenal Ernest sudah lama. Iya. Ernest tuh dulu sekosan sama Aryan sama Soleh Iya, benar. sama Randy Pandugo. Di Cipete ya. Betul. Cipete. Komposisi yang aneh tuh. Iya. Ada Randy Padugo ya. Gue bilang kok kosan atau aja manajemen art. Benar. Kok bisa gitu sih? Ada nyampur. gitu. Nah, jadi ketika gue ceritain dia juga lucu ya gitu. Udah ntar kita yang ngobrol lagi deh gitu udah. Kayaknya berapa hari kemudian si Dipanya ngontak, yuk kita ngobrol lagi. Jadi katanya sih setelah diendapkan berapa hari tuh Ernest kayak kepikiran terus. Karena dia into musik juga mungkin ya. Karena Iya, tapi sebenarnya nggak gitu-gitu juga. Karena lu jampi-jampi kan dia. Karena lo pas sinopsisnya gini kan kayak, Nas, gue ada ide Sambil nih. nyekek. Dicekek. Itu dicekek dong. Nes gue ada ide. Hipnotis. Wah ide film berikut tuh gendam. Gendam pesta pora. Oke, tapi gitu-gitu. dulu belum pesta pora ide awalnya, mah konser Masih- biasa aja. Udah sih. Oh udah. Jadi Lu cerita ke RS udah dalam bentuk gue cerita seru dulu di festival nih gitu. Gue cerita dulu, di terakhirnya gue tutup. Nah sebenarnya kita bisa nebeng syutingnya di sini. di Pesta Karena Pora. logika gue Iya. adalah anjing bikin panggung mahal ya. Oh benar. Iya, Tapi iya. tetap bikin. Nyewa ada. Tetap. Tapi yang gedenya kan enggak. Maksudnya Lu nyari crowd tuh juga susah gitu susah, ya. ya. Gue nyewa PRJ mahal, nyewa panggung berhari-hari mahal. Nebeng kali ya gitu. Nah, Oh berarti lu, karena lu udah biasa ngitung kos juga jadi Tahu. kebayang. Ya, betul. bisa nih kosnya nih. Terus kayak misalnya waktu kan gue suka jadi show direct di PRJ misalnya waktu itu untuk Synchronize gitu. Gue pernah mengerjakan special show. Gua GR dari H-3, H-2 malam-malam di sana masih kosong tapi panggung nyala semua gitu. Bisa dimanfaatin. Bisa nih. Bisa dimanfaatin nih kayak gini nih. Semuanya berdasarkan dari pengalaman pekerjaan lu sebelumnya ya. Makanya jadi kalau gua pikir juga gitu kan banyak akhirnya teman-teman gua pada ngomongnya adalah emang film ini terjadi karena pengalaman lu. Kalau misalnya lu bikin filmnya berapa tahun yang lalu nggak akan begini filmnya. Iya, benar. Iya betul. Baru setelah gua jadi show direct, gua apa semua segala jadi film Jadi. ini. Iya, Jadi iya. emangnya kan banyaknya juga yang ini debutan sutradara umur 49 apaan gitu. Iya. Debut sutradara Debut. tua. Kemarin di threads ramai kan, boleh gak sih umur 30 baru cita-cita jadi sutradara? Iya. Gue mau balas tuh kayak mau aja udah. Iya kan gitu. Debut santai aja. Tapi bener kalau memang semua akan datang pada waktunya. Kalau enggak kan nggak akan bisa gue bikin gitu. Yes. Karena tahu caranya gimana. Iya. Gue nggak cukup kenal sama seorang Ucup untuk ikut syuting, gitu. Karena pengalaman dulu jadinya enak. Kayak misalnya kasus yang di Ucup kan lucunya gini. Gue bilang gue butuh syuting H-3. Anak-anak produksinya protes. Wah nggak bisa dong. Gini nang gitu. Yang bikin panggung gue kenal. Iya. Ketemu di kongsi. Gue bisa dong panggung H-3. Wah ini. Kan lu tinggal datang gini. Ya wes kamu ngomong sama Ucup. Bisa. Iya. Kalau Amin, bener tiga. ya. Berapa tahun yang lalu. Iya. Mungkin gak akan sampai situ. Gak akan Iya. begitu, bener. Jadi teman-teman yang belum jadi apa-apa jangan sedih. Ya. Kalian belum tentu jadi apa-apa. Memang. Tidak memotivasi. Tidak memotivasi. Tunggu, berarti yang connect the dot kayak dari Ernest ke Ucup itu lu juga? Gua. Ucup yang ngajakin juga Bang Kemot jadinya. Iya, dulu tuh sebelumnya Ucup sempat ngobrol sama gue tapi masih agak informal soal gue pengen deh si bos kreator tuh punya IP di luar konser. Oke. Mungkin film atau apa makanya ngobrol sama gue. Wah gue belum kebayang Cup nanti deh. Begitu gue dapet ide ini, gue jadi connect the dot kan. Iya. Tapi gue sadar gue nggak mungkin langsung nawarin ke Ucup dulu. Iya. Gue harus punya tandem di produksi filmnya dulu. Makanya gue ke Ernest dulu. Iya. Kalau Ernest on board, Baru. Kabarin ke Ucup nih. Iya. tapi dari pertama gue udah bilang sama Ernest, kita bisa nih nebeng sama Pespor. Pespor. Oke, itu berarti bulan apa kan? Pespor kan September tuh. Lu udah Gue tuh ngobrol sama Ernest itu tahun 2023 oh udah lah panjang sebelum ya. Lama. sebelum Agak Layan Satu tayang. Oh, lebih lama. gitu. Jadi gue bahkan meeting kedua itu di premiernya Agak Agak Layan Layan. di Plaza Senayan. Oh. Jadi menurut gue makanya kita selalu bilang ini tuh project film nekatnya Imajinari, paling nekat buat kita semua. Iya. Si guanya nekat, Imajinarinya nekat, juga. si Iqbal berubah jadi Jamet nekat gitu kayak gitu.
Karena Imaginary mengiyakan project ini sebelum dia quote unquote sekaya sekarang. Benar. Oh, iya. Benar. Berarti Iqbalnya udah on board juga sebelum agak lain. Oh iya. Oh iya. Oh bukan karena ayo udahlah udah ada Iya, ini betul. gak apa-apa lah coba-coba. Enggak justru Imaginary ya. Justru itu panjang menurut gua ya. canggihnya Imaginary itu gitu. Iya, Memang iya. mereka kalau passionate sama sebuah cerita, Let's go. Ayo. let's go. Iya, betul. Padahal kan gue udah tahu dari pertama anjing konsep gue mahal nih. Gitu. Panggung, penonton Iya, apa semua iya, sudah iya, pasti iya. mahal gitu. Tapi mereka mengiyakan. Makanya begitu agak lain sukses, alhamdulillah. Imaginary bakalan full support. Terima kasih JG, Oki, semua teman-teman, terima kasih. Kita bikinin panggung. Kemot minta panggung. Bikin. Berapa segini doang budgetnya? Gila. Iya. Iya iya iya. Tipis ini tipis. Apalagi agak lain gua udah untung lagi lah ya. Iya. Makin Iya. aman. Makin aman. Iya, Pesta iya. Pora tambah rame. Tambah Wah, rame. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paspornya bener. Gue tuh mendoakan kesuksesan teman-teman. Ya. Oh berarti kalau Betul. berarti Untuk kelancaran Anda. Iya benar. berarti salah satu Anjing pabrik. kalau perusahaan lo atau event lo mau sukses, hire lah Hire. Edi Kemot. Iya. Insya Allah saya pamrih. Pasti ada Pabrik. tipis-tipisan. Iya. Oh jadi gitu ya nyambunginnya ya. Cuman kan lu syuting ada deg-degannya dong. Film nih. Enggak, Jakarta lagi kondisi begitu saat itu. Gue udah pasrah aja deh. Oh iya. Enggak gini. Gue tuh menjalani syuting film ini tuh sangat ceria, sangat bahagia. Oke. Bahkan si Bobby kemarin tuh, si Bob Chow kemarin. Mot gue denger-denger kata orang-orang lu syuting ini gak galak. Dulu tuh ternyata gue trademarknya adalah logo syuting iklan video klip apa zaman dulu tuh. Ada galaknya. Oh. Nah pas yang syuting gue kemarin ini tuh gue nggak ada marah-marahnya sama sekali. Chill aja gitu. Karena buat gue kayak dream come true. Oh iya. bener sih. Ini tuh semuanya terwujud. Mimpi gue bikin film panjang terwujud, bikin film bertema musik terwujud, kerja sama Imaginary terwujud, Iya. dengan tema yang gue suka terwujud gitu. Jadi kayak apa yang gue harus ini gitu. Terus yang gue sadari perbedaannya syuting film sama syuting iklan gitu itu adalah kalau syuting iklan kan gue kayak tentara bayarannya commission work, selalu ada yang komen. Iya. Betul. Gue Tunggu mewujudkan. orang brand di samping Iya. kursi lu. Ya. Iya kan, terus Bukan orang agency. bisa nggak senyumnya take 3 tapi Iya. badannya yang take 17. Gimana Padahal pas tuh? di editing yang dipakai take 1. Iya, Ya iya, gitulah iya, kayak iya, gitu. iya, iya. Pas syuting film tuh Gak ada. gak ada yang komen. Gak ada Call-nya di lo lagi. Malah kan? nunggu lu komen ya Iya gitu kan gitu kan. yang kayak, wah bahagia banget nih gue pokoknya. Aso ya. Jadi mau ada kayak kejadian yang si Pespor, ada Iya, iya. drama, waktu itu ada yang demonstrasi apa segala. Berubah jam juga tapi gak jadi berubah. Iya ada berubah. Berubah-berubah Kita kan? menyesuaikan. Adjust Tapi aja kan. nothing compare to sebelum-sebelumnya. Iya. Maksudnya karena apapun yang kesulitan yang gue jalani sekarang ini adalah yang gue minta. Iya benar, yang lo hadapi, yang lo Iya, pengen. iya. Gue nggak boleh komplain ketika gue dapetin sesuatu yang gue minta gitu. Wah itu bagus. Tapi gue pengen tahu juga karena di trailer baru diintipin dikit musisi-musisi yang terlibat. Kan ada Ojan. Ada. Ojan tuh kayaknya bukan cuman sebagai Dia- musisi tapi dia dia, ada pemeran. karakter juga kan, Iya. pemeran Jadi juga kan. nanti di trailer berikutnya juga akan dikasih lihat. Insya Allah hari ini tuh tayang trailer 2. Ya hari ini preskon di kita ngetek nih. Nah terus Ojan tuh memang perdana nih sebagai aktor. Gokil. Padahal kakaknya aktor loh. Wafda Saifan. Oh iya. iya. Kakaknya tuh aktor senior. Iya. Iya. Ini perdana dia main. Tapi gue dan teman-teman semua langsung bilang emang dia berbakat ya di acting. Keren ya Ojan ya emang Pokoknya jalur. begitu dia muncul tuh langsung stole attention. Oh, Dan yang komen bukan gue, yang komen adalah anak-anak biasa film gitu. yang diajak FGD buat ngeliat ya. Betul ya, dan anak-anak langsung iya Ojan powerful banget di layar gitu. Bentuknya, karakternya apa segala. Dan emang gue minta dia jadi dirinya sendiri. Ya. Maksudnya ini kan anak-anak manis ya. Iya benar. Iqbal. Iya, Kristo. Iya. Kan anak-anak manis. Zulfa Kawai. Ujian pertama gue buat mereka apa ya? Jongkok. Iya, Takut jongkoknya nggak harus natural Lu ya. bisa jongkok Oh iya nggak? benar. Jongkoknya- Kalau lu nggak bisa jongkok boker, lu kurang miskin. Iya benar. Jadi lu nggak pernah boker Di di WC Di jongkok. WC jongkok. Kristo berjuang dulu tuh, belajar Oh, iya. dulu berapa hari anjing baru bisa gitu ya. Kayaknya kepikiran banget. Belajar Terus kan jongkok. jadi gua ajarin semua sama Awe diarahkan lu apa street smartnya kayak apa. Begitu gua taruh Ojan, nah itu tuh kayak sense of reality-nya. Nih, lu mau tahu jalanan kayak apa? Nih. Gitu. Dan memang dari si Zulfa yang
Bang dapat dari mana sih orang ini? Ya. Ojan besar di IKJ soalnya. Terus udah gitu latar belakangnya, kehidupannya, pernah mengalami ini itu kayak Iya. memang street smart. Bahkan pilihan diksinya kadang-kadang udah di luar skrip gue. Jadi Ojan tuh Lu bebasin Ya, untuk jadi misalnya gue punya skripnya apa, Iya. terus pas lagi take atau lagi reading, toto pakai bahasa jalanan dia. Dan lebih masuk ya, dan lebih masuk. Oke. let's go. Let's Jadi go. Ojan tuh sebagai karakter ya, bukan sebagai Bukan sebagai vokalis musisi. vokalis. Sebagai karakter. Oh, sebagai karakter. Kan lu ada cameo si Vincent. kan. Itu sebagai Vincent. TDS Karena kan. TDS memang ada di film. Iya, gitu kan. Siapa lagi yang ada? Morfem ada di film. Morfem, terus? nanti ada Down for Life ada di film. Oke. For Life. Dari mana ya? Dan For Life. Surabaya. Solo. Jokowi. Oh, Solo. Bukan dari Solo, tapi Solo Solo. aja. Terus? Nggak pakai Kak Mas. Sama ada beberapa yang gue belum bisa reveal. Sisanya sih sebenarnya lebih ke lagu-lagunya yang gue pakai lah gitu. Ini udah lagu-lagunya sih enak ya karena wah ini gue menariknya ada lagi nih Pesta Poranya kan bos kreatornya ikut untuk terlibat dalam juga sebagai eksekutif produser kan. Betul. Tapi kalau masalah kayak pemilihan lagu apa yang gitu-gitu sih sebenarnya ada yang lain. Kita assign Mar sama Ken dan Mar dari Jirapah. Oh. Dari band Jirapah. Mereka tuh biasa bikin scoring buat film-filmnya Palari, Yes. film-filmnya macam-macam lah. Dari pertama gue pengen banget sama mereka. Oh gue kira sama Pes for Jusu enggak ya sama bos kreator. Ya bos kreator kan sebenarnya menurut gue eksekutif produser lebih ke fasilitator di PRJ, di syutingnya, di apa artis beberapa yang kita pakai Ya. memang. Tapi kalau musikly itu kurasinya dari Ken dan Mar. Ken sama Mar. Gue memang penggemar Jirapah, terus udah gitu mereka mengikuti tren musik sekarang dan mereka bikin scoringnya juga. Oh. Gila, tunggu. Ini tanggal berapa? 27 Agustus ya? 27 Agustus tayang di bioskop lo. Tapi kalau lo sebagai penonton film-film musik, apa film musik kesukaan lo? Film yang ada Unsur musik. iya, boleh luar lah Kang mungkin. Soleh tuh nggak mau tuh ngegarap kalau filmnya nggak ada unsur musik. Iya. Iya benar. Kalau gue sih sebenarnya ada beberapa film yang menurut gue sebenarnya temanya bukan musik tapi musiknya kental kayak misalnya Trainspotting misalnya. Oke. Trainspotting kan sebenarnya film tentang drugs culture. Iya. Tentang heroin culture di London tahun 90-an itu gitu. Sama lah kayak yang terjadi di kita zaman Putau. Iya, gitu. iya, Ya, kayak apa? Jadi crack gimana ya? Nah musiknya tapi keren-keren banget yang jadi soundtracknya. Ya dan dipakai di filmnya tapi apakah ada adegan ngebandnya ya enggak juga. Iya. Terus ada lagi kayak misalnya Almost Famous. Oke, itu yang grupis ya? Yang wartawan ya? Yang wartawan Rolling Stone Rolling Stone. ngikutin satu band. Ya, itu menarik banget dan banyak gua pakai karena menggambarkan situasi panggung band dan backstage-nya tuh realistis. Real banget ya. Betul. Gue tuh suka terganggu nonton beberapa film Indonesia yang bikin adegan panggung terus salah. Nah, Aduh bukan gitu. Contoh film. nggak boleh Pat. Kalau contoh film udah susah. Apa scene apa yang kayak gimana? Iya, kayak yang Dia, Kayak di backstage kayak dia, salah dia gitu. seorang musisi yang kemudian jadi besar, kemudian ditutup ending filmnya adalah sebuah show konser gedenya dia. Iya. Kok siang? Oh iya. Kan katanya headline. headline lu malam dong. Oh headliners ya mungkin. Oh Ya iya. kayak gitu, gitu. Iya, Terus iya. gitu. Kok backstage-nya gini? Kok akses belakangnya gini? Nah gitu-gitulah kayak. Iya. Iya. Karena lo hidup di industri itu jadi Jadi tahu. 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 Iya. Betul. Tapi hal yang paling mendasar itu kan, katanya headline. Kok mainnya Betul. siang? Iya. Mungkin detail kecil untuk orang yang nonton, tapi kalau buat yang tahu Itu aneh, janggal. Iya. Udah gitu menurut gue secara gambar juga jadi kurang cantik. Betul, karena Gak ada lampu. Iya. Sebenarnya kan lampu lu nggak ada. rasa festifnya suasana panggung kan lu dapat dari Betul, lampu. warna-warni, klip semua itu tuh satu package. Iya. Nah ini dia menghilangkan itu gitu. Ini yang gue penasaran juga seberapa gede komedinya karena ada Awe. kan? Awe, betul. Comedy Seberapa consultant. ini kan sebenarnya kan kalau di bayangan lo waktu pertama bikin emang komedi atau drama? Gue dari copetan? pertama sih sebenarnya udah mikir drama komedi. Drama komedi. Ya karena apakah ini film Haze copet gitu. Haze Iya, apa sih? Haze, Gitu. iya. Sebenarnya kan ultimate Haze-nya adalah mereka tadinya copet jalanan, kemudian mereka menemukan oh nyopet di konser banyak dapatnya. Iya. Mereka belajar dari konser ke konser ke konser. Terus mereka mau bikin satu Haze terakhir sebelum udahan. Oke. Di mana? Di yang paling rame. Paling Ya itu Pesta Pora. Jalan ceritanya gitu lah. Iya. Nah, jadinya si
apa tadi? Awe tuh gue naruhnya pertama menurut gue ide dasar copet aja udah lucu. Terus udah gitu kita mau membawa street smartnya jalanannya itu. Nah jadi Awe tuh sebenarnya gue pakai bukan cuma untuk komedinya tapi untuk reality check. Realistisnya gimana Kayak reality misalnya diksi. checknya. Berarti Bekasinya kepake itu Kepake. isinya. Jadi kayak misalnya Pakai. pilihan kata gitu. Ini kepintaran buat Ijal. Kayaknya dia akan ngomong yang sama tapi kalimatnya ini deh. Ijal tuh yang beranin siapa? Ya Iqbal. Iqbal, oke. Ijal Ramadan namanya kebetulan. Dibilang Iqbal jalanan. Cuma diganti Q doang tuh. Iqbal, Ijal, Kristo, Kristo jadi adut. Adut, Adut tuh Zul- anak badut. anak Badut. Oh iya. Karena bapaknya badut sulap. Badut ulang tahun. Wah, jadi ceng-cengan tongkrongannya. Iya, Adut adut. tuh. Anak Badut. Anak Badut. Zulfa, jadi karakter Tia namanya. Tia, Kawai Labibah. Kawai itu jadi sepupunya Ijal namanya Melody. Ini mereka emang udah berempat temenan apa Nah si ada perkenalan? Melody ini tuh sepupunya Iqbal ceritanya Oke. si Ijal ini. Nah si Melody ini yang anak skena. Oh. Dia yang yang suka band-band ini Iya, ini iya. gitu. Terus yang sampai suatu hari ya dia minta dianterin Nonton. Disitulah baru dia wow ladang. Inilah ladangnya. Gue dapet sampai belajar nyopet katanya. Ya itu. Si komedinya jadinya gitu. Gue sih nggak full on bilang ini adalah komedi. Gue sebenarnya lebih seneng ketika orang nggak expect filmnya komedi, Taunya lucu. Taunya lucu. lucu, Gue iya. suka banget kayak gitu. Kayak misalnya film Jatuh Cinta seperti film ya. Black and White tuh. Iya. Gue nggak expect itu lucu. Iya, Tapi gue betul. ngakak parah gitu. Iya. Nah gue tuh seneng kayak gitu. Makanya gue mending nggak push full Nggak on push itu. drama komedi. Bahkan yang trailer kedua ini lebih nge-push soal drama. Dramanya. Oke. Supaya kalau dapat komedinya itu bisa lucu banget. Jadi puas banget. Pematahan Jadi puas. ekspektasi aja ya. Oke. Sama itu juga katanya beneran latihan copet beneran. Iya, latihan nyopet. Beneran, Sama copet beneran. Sama copet beneran. Bisa kita kasih tahu namanya nggak? Ntar dia ditangkap. Nggak, akun LinkedIn-nya di mana? Masa copet Nemunya di mana? Nemunya di mana? Iya, Coba. Nemunya apakah lagi oh ini copetnya. Sebentar Pak, ini biar saya ambil. Saya mau buat latihan. ada beberapa riset mulai dari yang riset kultural soal copet kayak apa segala ada yang kita ditemuin sama orang ada tapi untuk prakteknya kita pakai pesulap. Oh, ini ya. Kan ada tuh yang pesulapnya yang triknya adalah pickpocketing. Jadi Betul. yang panggung ngobrol-ngobrol Yang ngobrol, tahu-tahu jam tangan hilang. lu. Iya. Nah, itu geng itu. Oh gitu. Romi Rafael. Angkatannya Romi Rafael. Angkatannya Romi Rafael. Betul. Deddy Corbuzier. Denny Darko. Murid generasi pertamanya Deddy. betul. Jo Sandi. Bukan gila. Romi Rafael, Bo Vernon. Bo Vernon. Oh, Vernon. Terus ya geng itulah. Jadi mereka melatih kecepatan tangan. Bo terutama yang paling banyak nggak bantu kita. Oh, Bo Vernon. Vernon sama si Aryo 21st Night tuh dulu berapa? Aryo? Si Aryo. Arya Universa Arya ini itu- sulap. Aryo sulap ya? Aryo tuh dia murid Sulap, pertama sulap ya? generasi pertama. Iya. Sulap. iya. Makanya sering nyepekin cewek pakai sulap. Benar. Gue diceritain sih katanya kayak gitu. Dan selalu Lu mau works. coba? Kan kalau jadi Udah nggak sutradara pakai. umur 40-an baru kan boleh nggak sih jadi pesulap? Umur Umur 40. 40. Waktu itu konsultan kita bertiga. Salah satunya itu Bo sama Aryo. Itu berarti ngambil gitu tuh benar, Mat? Benar. Dua jari. Kita jadi geng itu juga bahkan mereka sempat ikut pencopet seminggu. Bagian dari trainingnya lah. Iya, Itu iya. siapa? Maksudnya Observe. talent-talent gitu-gitu. Oh si Dulu Aryo-nya. waktu zaman yang dulunya. Oh dulu. Oke. Mereka mengikuti itu sehingga mereka punya ilmunya terus mereka share ke kita gitu. Kayak misalnya gini, ternyata copet itu jarinya harus rata antara telunjuk sama jari tengah. Oh nggak bisa. Bisa gua. Nah, makanya caranya dipaksa. Dipaksa Oh, digini-gini ya? diginiin. Digini-giniin. Dipentok-pentokin Ini ke bawah. latihannya gini. Oh. Sampai nanti jari lu sebenarnya agak deform gitu. Oh, jarinya jadi lebih mepet Betul, gitu. Bahunya naik kan katanya itu. Enggak dong. Susah banget. Terus begitu, Itu kenapa? Supaya balance ngambil cep gitu. Betul. Jadi nggak Oh, kalau yang nggak kayak jatuh gini ya? Misalnya jari tengahnya masuk duluan, Iya. lu baru bisa nyapitnya sini. Nah, tapi jari tengahnya kan kedalaman tuh. Iya. Oh, nanti berasa. Nanti kerasa ya sama orang ya. Misalnya dia sejajar, nggak berasa. Enggak berasa. Iya. Sep. Terus Oh, gitu, gitu. yang penting ternyata distraksinya. Oh deh pengalihannya ya. Pengalihan Berarti sudah pasti copet tuh nggak sendirian ya. minimal bertiga. Oke, apa modusnya? Mepet gimana sih? Kalau kita sebenarnya yang kita ambil terminologinya ada dari satu wawancara itu adalah ngalih mutus nada.
Ngalih, mutus, nada. Jadi ngalih itu yang mendistract, mutus itu yang mengeksekusi. Jadi begitu barangnya udah Habis hilang. eksekusi langsung Dipindahin. dioper nada. Jadi Jadi gua bukan nggak megang. Iya, dipindahin ke Jadi orang kalau lu lain. mana barang lu udah nggak ada Nggak film. ada. Gua dipukulin juga gak ada barang. Nggak ada Iya, bukti, iya. barbuknya udah nggak ada. Yang lucu tuh sebenarnya yang ngalih. Heeh. Karena jurusnya aneh-aneh. Dan itu yang kalau di pasar kayak gitu di band kayak apa ya? Oh, beneran beda berarti. Jadi buat gue itu lucunya. Nah, gitu. kalau si Tempat komplotan beda. ini Mana yang mana? siapa yang jadi apa? Udah bisa di-spill belum? Kalau yang si Iqbal, si Ijal memang gue bikinnya, tapi kayaknya mereka ganti-gantian. Ganti-gantian ya. Nah, semuanya perannya Betul, bisa ada bisa waktu muter itu ya? sih akhirnya kita putar supaya nggak bosen juga. Iya, Supaya iya, betul. gambar nggak dia terus yang ngambil. Iya. Tapi ngalihnya tuh lucu-lucu. Mulai dari angkat gua mosing, Oh, oke. ya kan? Wah, tangan ke atas Tangan ke sih. atas Iya. ini bebas. Iya ya. Cewek pura-pura mabok. Oh, itu paling gampang lagi tuh. Karena dia akan gelendot ke lu. Iya. Begitu lu ada sentuhan di sini, Iya. lu nggak akan ngerasain yang diambil. Yang di sana. Iya, iya, iya. Apalagi yang nyentuhnya cewek. Iya, udah lupa. Jadi teman-teman kalau ada cewek kece datengin kalian, Terus tiba-tiba gelendotan. jangan GR dulu. Jangan Betul. GR. Bukan berarti kalian ganteng. Siapa iya. tahu dia copet. Siapa tahu. Betul. Tapi bukan berarti lu ganteng, tapi pasti mungkin lu jelek. Atau lo yang penting handphone lu bagus. Gua Berarti, seneng podcast ini demotivasi ya. Gua suka. berarti handphone lu bagus ya. Oh iya iya iya. Oh, Meskipun lu jelek, handphone lu bagus. Iya, karena memang kita incernya adalah handphone. Jadi kalau lu di tengah-tengah Konser. circle pit-nya seringai ada cewek cakep, Nah, jangan langsung ditaksir ya. Jangan. apalagi udah jangan lu pikir, gelendotan. ini seleranya sama Bang. Selera enggak, sama enggak, nih. enggak. Ini dia Jangan, nih. jangan dulu, jangan dulu. Lu harus perlu curigain kanan kirinya tuh. iya. Lo pas di seringai jangan kayak, wah kita bisa program party seringai. Enggak bisa. Belum tentu. Dia lagi nyari korban bisa jadi. Perlu dicurigain sekarang. Kalau tuh, berarti. akhirnya kita yang di film ngulik banget tuh, ada yang diginiin, ada yang gitu, ada yang apa gitu. Jurus-jurusnya. Karena lucu-lucu banget buat gue kayak. Yang penting distract kan. Iya, iya, iya. Dan distractnya udah tergantung genre, tergantung band. Iya. Kalau koplo ngapain, kalau metal ngapain, Wah, seru. kalau apa gitu kan. Kayak. Nanti kok dinamika persahabatan juga terjadi nih, drama-drama di persahabatan ya ada berarti ya. Justru kalau gue sebenarnya yang gue bercerminnya adalah di kasus guanya bahwa sebenarnya semua tuh starting dari tongkrongan, dari temenan. Lu jadi copet karena tongkrongan, tapi lu selamat dari itu juga karena teman gitu. Kayak kalau gue ngerasa dulu gue dulu tumbuh di Bandung di zaman lagi geng motor parah banget. Iya. Oh, ada Randika Jamil nggak namanya yang motor? Mas beda zamannya kan beda zaman. Tahunnya Beda umur. Bapak yang satu ini udah di Jakarta, saya masih di Bandung. Saya baru meletek. masuk naik geng meletek. motor. Baru- Bahkan gue sempat ikutan yang kayak malak kayak gitu-gitu gue sempat ikut gitu. Padahal kan gue bukan yang anak yang tidak berada gitu. Iya, iya. Gue menang kalah Iya, jatuhnya. Nyari adrenalinnya doang. Ya, karena temen. Lebih supaya diterima di tongkrongan. Iya betul, oke, karena temen. Karena lalu nggak asik. Iya. Pembuktian ya. Pembuktian Iya. nah, kayak gitu-gitu. Nah, menurut gue ya kasus yang di film ini juga gue menggambarkan bahwa sebenarnya itu bukan kemauan mereka. Ada faktor ekonomi, tapi ada faktor tongkrongan juga. Meskipun yang gue sorot jadinya banyak soal kemiskinan struktural sebenarnya. Oh iya. Ini lucu sih. Jadi si Iqbal yang waktu itu nanya di tengah jalan lagi gue lagi nulis itu adalah, lu mau menyuarakan apa di film ini? Oke. Dan ternyata selama ini gue nggak pernah berpikir begitu. Ketika gue bikin film ini tuh, oh lucu ya, hanya berpikir itu, Iya. lucu, laku, udah that's it. Tapi gue sebagai karya tuh mau ngomongin apa? Karena ternyata selama ini gue keluar syuting tuh karena terbiasa client base. Iya. Gue gak pernah mikirin itu. Iya, iya. Begitu sekarang ditanya gue bingung. Karena berdasarkan brief biasanya lu ya. Iya. Kalau sekarang kan karya sendiri nih yang lahir. Nah di situ baru gue agak berhenti dulu kayak, iya gue mau ngomongin apa ya? Oh ternyata gue bisa jadi diri gue sendiri di film juga. Diri sendiri apa ya, kayak gue di Seringai. Lucu-lucunya ada, senang-senangnya ada, kritik sosialnya ada. Yes. Oh berarti film gue bisa gitu juga. Oh. Kayak misalnya ngomong kritik sosialnya, apakah copet-copet ini dengan gue punya film, terus kita tangkap-tangkapin copet, apakah fenomena copet ini selesai? Akan hilang. Nggak akan. Iya. Selama kemiskinan strukturnya tidak diselesaikan, Iya. selama contoh di atasnya nyopet tidak ada Iya. konsekuensi, Yes. Iya. Yang dibawa akan terus. iya, di atas korup nggak ditangkap, Iya. kenapa gue di bawah nggak Betul. boleh? Iya. Bener-bener. Nyopetnya emas lagi 7. Wes. Palsu tuh. Pantesan aja masyarakat kita tuh nyalip jalan, Iya, melanggar betul. lampu merah, itu kan semua korupsi. Iya. 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 Dan nggak pernah ada konsekuensinya. Ternyata nyopet itu budaya.
Iya. Wow. Karena mencontoh dari apa yang dilihat aja. Yang menurut gue yang lebih pentingnya bukan soal kegiatan mencopetnya, tapi tidak ada konsekuensi ketika lu melakukan kesalahan. Nah, jadi wajar aja nih terjadi. Nah jadi yang gue sorot tuh kemiskinan struktural, kulturnya di atasnya seperti itu yang ternyata gue bisa menyuarakan itu di film ini. Oke. Itu menarik sih buat Menarik sih. Kalau gue sih lumayan yang gue tungguin ini sih. Debut acting panjangnya Rio Dumatubun. Wah, jadi satpam. Karena waktu di Pespor tahun lalu pas kita ketemu kayak ngantung nih Pak abis syuting gue. Anjay ya. Sama siapa lo? Ya ntar malam lagi ada callingan gue ngawal Iqbal. Lu satpam dulu. Lu tahu nggak yang foto Iqbal jadi jamet itu? Iya, yang viral. Referensi? Enggak, orang-orang pada ngomongnya, kayak Rio Dumatubun. Wah, salah. Itu Iqbal Ramadan ya. Rio kan langsung posting. Komen itu kan gue screen cap, gue kirim ke grup. Ke komen itu di Twitter, gue kirim ke grup. Rio yang langsung bikin posting. Yes, disama-samain Bangga lah, Iqbalnya enggak tuh. Iya. Iqbal stres, tangan gua nggak buntung ya katanya gitu. Aduh. Tapi terus terang Rio sama ini lucu sih di situ. Siapa Rio sama siapa? Mal Jupri. Oh iya, Jupri. Dia jadi satpam konser ya. Ya dia jadi ini kan kalau konser tuh ada security crowd control. Iya. Karena musuhnya copet menurut gua bukan polisi. Polisi mah udah terima doang. Betul. Taruh ke sana. Yang kejar-kejaran nama itu crowd control. Yang ngelihat langsung di barikade ke penonton tuh. Iya. Ada tuh itu. Iya benar. Seru sih. Lucu. Gue nggak sabar mau nonton kadang gue ngerasain dulu di tengah-tengah moshpit yang kayak pernah pernah tuh. Kan lo di backstage. Lu kan di backstage. Nungguin sisaan lace. di konser-konser yang lain. Di konser-konser yang pernah lain. tuh pernah. Ya, tadi kalau diundang ke backstage ada lace gratis. Tadi juga katanya kan sempat belajar sama tukang sulap ya. Sempat ngobrol sama Limbat katanya. Tapi nggak jadi katanya. Kita WA doang. Enggak ngobrol. Tapi WA-nya juga. Enggak seperti gini. Keluarnya gitu. Sama gambar. Soalnya kalau Limbat lebih ke narik mobil, kekuatan gitu kan dia kan. Itu gimana WA Wiwi itu gimana? Kali gue lihat ada kuis Family 100 ya. Pesertanya tuh 5 satu Panji Bolot. Oh iya benar. Itu juga lucu banget. Itu pecah. Dibisikin kan. Yang satu budak, yang satu gak bisa ngomong. Kayaknya gue akan bikin film tuh ya gabungin itu ya. Coba dong habis itu udah ada dulu di luar tuh. Ada si. Oh iya, maksud di luar kan? Di luar. Dia jadi si stand up comedian yang lu tahu kan? Tahu gua. Jadi dia saksi mata pembunuhan. Yang satu buta, yang satu budak. Iya. Lucu banget. Jadi dia mesti di ini tapi dia saksi mata pembunuhan. Filmnya apa ya? Film tahun 80-an akhir. Lucu banget. Si ini stand up comedian kok. Menarik gue banget lupa lagi. Itu tuh pokoknya gitu. Gue sekarang sensitif sama premis-premis. Iya, langsung ambil. Gitu. Tapi ini setelah si operasi pesta copet lo lagi sambil estafet ada project yang lagi di develop. Film seru juga nih. Belum. Terus terang gue lagi berjuang banget sekarang mikir anjing nextnya apa ya gitu. Iya. Oke. Tapi ketagihan gak bikin ketagihan? film? Nah justru itu karena ketagihan jadi gue agak apalagi ya. Tapi lo nggak mau yang keluar dari lu gitu ya. Pengennya yang jangan komersial brief lagi pengennya gitu kan. Ya yang pasti gini dari obrolan waktu itu gue sama si Iqbal soal lu mau bersuara apa. Oh ternyata kesimpulannya adalah kalau gue jadi filmmaker sama kayak gue jadi musisi. Ada medium yang bisa lo keluarkan. Ada karya, ada suara. Jadi kayak ternyata bikin film sama bikin album. Ternyata gitu. Cuman modalnya miliaran ya. Andai bikin film udah bisa DIY. Dulu kan bikin album juga mahal. Iya betul. Sebenarnya kalau bikin. Nah terus udah gitu cara nyusunnya sama Pat kayak kita punya lagu. Ya. Lagunya kita berapa lagu terus kita susun supaya jadi flow-nya enak dinamika ya. Film ternyata sama. Dia bahkan udah punya rumusnya 8 babak itu. Kehancuran untuk kemudian bangkit lagi semuanya. Dan semua itu tuh adalah satu lagu. Iya. Satu scene itu satu lagu, satu scene satu lagu sama prinsipnya gitu. Oh gue bosen nih di sini lagu pelan terus gue kayak butuh lagu kenceng. Sama prinsipnya gitu. Terus ya itu ada yang senang-senang, ada kritik sosial, ada apa nah gitu. Bisa disampaikan banyak hanya dalam satu medium itu sama kayak bikin album.
tambah bingung kan bikin Iya, apa lagi. bikin apa lagi? iya, Makanya iya. jadi kayak gue kan juga nggak mau berhenti bersuara. Berarti selama lo masih pengen bersuara, Mungkin akan karya-karya karyanya seterusnya akan terus. ada. Iya. Kayaknya yang penting harus nyari suaranya dulu, gue mau ngomongin apa. Yes, Dulu kayaknya. betul. Iya, poinnya dari pingin nyampein apanya Iya, dulu iya, sih. iya. Sama ini juga sih kalau film ada banyak musik tuh mungkin ada scene-scene yang ikonik sama musiknya tuh kayak kalau Janji Joni kan tuh inget adegan larinya Lari. Iya, Iko larinya sama Iko. lagunya Sick and the Popo. iya banyak sih Di. I don't This is my want love. to know. Ini apa catatan akhir sekolah adegan cabut lagu Seringai bener gak? Iya, bener. Jadi Bener. kebayang gitu Iya, adegan betul. ikonik-ikoniknya. Betul. Berarti di sini juga lu mikirin nih adegan lagu Apa- ini di apa- adegan Yes, ini ada. kayak gitu juga ya. Sama. Jadi punya ikonik lagi nih akhirnya Indonesia nih dengan kan udah lama tau mudah-mudahan. soundtrack tuh jadi tempelan doang dalam tanda kutip ya. Iya. Nggak menyatu dengan beneran sampai jadi sampai panjang diomongin kayak Janji Joni itu kayaknya di momen sekarang belum sebegitu lagi tuh. Si Iqbal sih komen kemarin sama beberapa temennya yang udah nonton. Ketika nonton ini tuh rasanya kayak romantisme film tahun 2000-an ya. Wah menarik. Iya, Gua iya. bilang ya iya makernya umur segitu. Referensinya Referensinya pas lagi masih golden di itu tuh. Debut Ya, 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 tua. ya. Jadi tercerminkan ke gambarnya. Iya, benar. Wah jago ya dia bisa kayak vintage retro. Memang itu. Emang orangnya vintage. emang sih itu. Memang itu usia di situ. katanya. Komennya jadi kerennya romantisasi 2000-an padahal emang. Memang itu. Lo kalau meragukan kemot, lo bisa ngelihat Seringai yang adrenalin berusuh. Oh, itu. Berarti nextnya kalau bikin action udah bisa Iya, jalan. iya. Action Dulu kan sih, Iko action. Uwais kan Oke, amin, manajernya ini kan almarhum Ricky Tapi kan. udah enggak. Cuman Enggak sekarang. kebanyakan kritik clipper video klip ke film tuh gambarnya oke nih, tapi pas di Cerita. ceritanya banyak plot hole gitu. Mot. Nah justru kenapa gue dari pertama pengen sama Ernest karena itu. Oh karena dia, Karena dia tuh cerita kuat di tuh, cerita ya. iya. Jadi gue tuh sangat takut sama drama. Iya, iya, Gue iya, sangat bener-bener. takut ini ceritanya bagus atau enggak gitu tuh gue takut banget. Jadi dari pertama gue berusaha nempel sama Ernest karena itu. Begitu gue tawarin konsepnya yang Ernest masalahin adalah Cerita. ini gimana bukan? Tapi Gimana caranya syuting di panggung? Oh. Gimana di antara Teknisnya. ratusan orang gini-gini nanti kalau penonton gini gimana? Gampang. nah, jadi saling memberi solusi ya. Iya, iya, iya. Bang Kemot punya solusi dengan syuting di panggung teknis dengan banyak orang. Sedangkan gue butuh dia. Butuh adalah untuk kayak, ceritanya. Nanti gimana emosi orang Iya. gini. Gampang kan? Oh iya kolaborasinya berarti kalau pas. ketemunya sih itu gitu. Justru gue menghindar takut banget terus terang gitu itu. Iya sih. Iya, iya. 27 Agustus tuh udah deket juga sama Pesta Pora tahun ini ya. Iya, September. Beda sebulan. Beda sebulan. sebulan. Ya. 25 September Iya. mereka. Momentumnya pas juga tuh. Mudah-mudahan panjang lah filmnya sampai Pesta Pora. Amin. Amin. Kalau Amin. sampai Panjang. Pesta Pora masih tayang dan layar banyak berarti udah di atas 1 juta itu. Betul. Udah 2-3 juta Amin. ada sebulan. Oh dari Iya. ceritanya sih bonusnya tuh. Lalu imajinasi. gue sampai sekarang gak mau dengar. Sampai sekarang gue gak mau tahu budgetnya berapa. Iya. Gue gak mau tahu BEP-nya berapa. Gue gak mau tahu. Kenapa? Kan itu Ingin berkarya aja. Takut gue. Takut. Oh. Beban. Jadi harapan apa ekspektasi? Lu jadi berekspektasi. Jadinya gue nggak jujur bikin filmnya gitu. Maksudnya kayak dari pertama tuh itu yang terutama yang pas begitu si Iqbal nanya lu mau bersuara Mau nyuara apa? Gue tuh sama sekali gue mau tahu ya sama sekali soal budget. Karena gue pengen jujur gue ngomongin apa. Gue nggak mau gue membuat film ini supaya laku, supaya apa nggak mau. Gue mau berkarya jujur aja. Sejujur-jujurnya udah urusan produser eksekutif produser deh gitu ya. Mereka yang menilai ini layak diinvest atau tidak. Oh. Jadi ya, ketika ya. gue bikin skrip, gimana? Gak ada komen? Gak ada. Berarti nggak apa-apa dong. Terus berarti boleh nih. Adegan di panggung gini. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Aman. Oke. Berarti si cerita tuh lu sendiri Mot? Apa ada yang bantu Gue lagi? dibantu sama Rino Sarjono tuh. Rino Sarjono, Rino Senin harga naik dia. Betul, Senin harga naik. Yang filmnya Soleh juga waktu itu sama Iya. Rino. Jadi gue udah bilang kan, gue pengen belajar. Ditandemin lah ya. Yes, si Anas nih tandemin sama Rino. Sama Rino gue cocok, nyambung, kita develop gitu. Bagus tuh. Gue juga jadi belajar banyak gitu. Iya sih. Dan Rino juga menurut gue jadi belajar banyak juga karena membawa sensibility musik dan street. Oh iya benar. Iya, iya. Jadi misalnya Rino kan mungkin diksi jalanannya kurang ini. Iya. Diketemuin sama Awe. Awe. Terus di readingin, berubah lagi. Jadi ini emang
belajar sama-sama jadi Iya sih, gitu. kolaboratif ya, project kolaboratif nih semuanya lengkap Siap. jadi Betul, berbagai betul, elemen. Nah kita ngomong filmnya udah, nah sekarang satu episode lagi album Seringai nih. dua Panjang nih. episode Arahnya kalau langsung. mau mendingan bertiga Tatar sini. bertiga. Iya, Bertiga. benar. Ajak Semi Semi dong. Ajak ini podcast Encir belum pernah bintang Semi loh. Parah Iya, banget. iya, Katanya belum. siaran bareng. Gue jadi ragu nih. Gini kayak, pasti ya males ya kata dia. Males ngobrol jangan ke podcast. Zoom aja zoom. Zoom aja. Kenapa harus podcast? 27 Agustus jangan lupa operasi pesta copet ya. Yoi. Ini buat ya paling nggak orang yang datang ke pesta pora sih kalau lu penasaran ada ya kira-kira bayangan copet di pesta pora kali ya. Dan lo lihat Iqbal sejamet-jametnya di sini sih. Iya benar. Itu emang lu jemur ya Iqbal ya? Itu tapi gue bangga sih sama dia. Dia total berarti maksudnya. Dari pertama gue ketemu tuh gue langsung gue ajak ke sebuah ruangan di Imaginary waktu itu. Ngobrol berdua serius gitu. Ini gue bilang dari sekarang ya. Orang tuh akan underestimate lu. Oh gue gituin. Pokoknya Dijatuhin dulu ya. gue jatuhin dulu. Wah orang tuh gak akan percaya lu bisa. Gini. Oh, gue gituin banget deh pokoknya. Reverse psychology. Iya. Psikologi. Lo tuh sweet boy gitu. Iya. Supaya dia terpacu gitu kan. Iya. Tapi dia benar-benar totalitas banget. Dan setotal sampai dia jadi produser. Oh iya. Jadi dia di sini bukan cuman aktor tapi dia jadi produser juga. Tadinya yaudah kita supaya ada sense of belonging lah gitu terhadap filmnya. Tapi ternyata emang dia jago. Jago dia. Dia emang pintar, dia kritis, dia mengikuti semua tahapnya. Mulai dari nulis, ngedit, sampai promo sekarang. Jadi kayak ide-ide cantol, Ya, semua ya. segala yang ada berjalan itu Iya. dia leadnya sekarang. Dia ngerti cara berpromosi dan berkampanye zaman sekarang. Dan dia bersama ada beberapa teman yang dari advertising agency ikut ngebantu. Jadi menurut gue sekarang nih si Iqbal bukan cuma total di actingnya tapi total di projectnya. Yes. Oh, iya. Nah tapi kalau yang untuk yang acting lucu sih, dia menguruskan badan. Numbuhin Dia- kumis. Bang saya kalau nembus kumis jelek kayak kumis lele. Bagus. Justru Itu yang dicari. Kurusin badan, dapat jemuran, main-main ke pasar. Jadi dia pakai masker, Iya. segitu terus jalan-jalan di Jalan-jalan. pasar, ngeliatin masyarakat, apa segala gitu untuk pendalaman karakter gitu. Sampai ada satu foto viral dia sama fansnya lebih ganteng Iya. katanya pas Iqbal lagi Itu lucu sih. gitu kayak. Terus orang-orang pada, ini promo film lu? Ya. Padahal emang udah organik ya. Kebetulan ya. Banyak banget organiknya gue. Oh. Dari kemarin yang kayak misalnya ada tau gak lo yang foto orang nyopet viral cepret. Ada Iya, orang iya, lagi iya, nyopet iya, gitu. Iya. Banyak yang nanya juga. "Bang, Itu promo. Iya. Ya, yain aja. Iya, Gratis. lumayan, Iya. gratis. Kapan lagi diupload info Depok? Iya. Adminnya dia nih. Masih. Oh, tolong ya. Dibagi-bagiin terus sama dia. Admin 6. Tolong dong admin info Depok, Jamet Depok nih diterima jal di Jamet Depok. Oke lah 27 Agustus jangan lupa nonton Operasi Terima Pesta kasih, Copet teman-teman. Debut dari karya pertama film Eddie Eddie Kemo. Kemo. Yoi, drummer terjago di Indonesia. Versi semi. Semi. Oke, Mat, good luck ya, Mat ya. Terima kasih banyak you. teman-teman. Dah.